kayak bawa anak main. Kalau orang mungkin lebih suka bawa ke mall segala macam, kita lebih suka bawa ke alam, dan itu lebih ke endemik Indonesia sendiri sih. Kadang kata orang mungkin cuma daun gitu, sampai berapa daunnya berapa like. Kalau kita di Instagram mau cari aja cinnamon.handmade ya, cari jati diri aja dulu. Konsepnya dipastiin dulu, kalau bisa jangan sekedar kita. Saya perkenalkan, nama saya Randa, kebetulan lulusan dari Universitas Bung Hatta, jurusan Sastra Inggris. Nama saya Ayu, kebetulan S1 akuntansi di UPI, BP 12. Awalnya pengen bikin buka thrift ya, sama Preloved itu. Tapi karena mikir, karena prospek sama apanya, karena udah dipikir tingkat lanjut, jadi kurang mantap gitu kan. Pas keinget, pas kuliah kita hobi bikin gelang gitu. Awal-awal kan, kebetulan saya sebelumnya kan tour guide sama segala macam, punya kenalan backpacker, kebanyakan hippie, bohemian gitu. Terus idenya berawal dari istri sih, berawal dari sana sih. Nggak terlalu dikonsepin gitu, cuman ikutin proses aja. Kalau untuk awalnya itu tahun 2019 ya Bang, Agustus, nggak terlalu gimana ya Bang, mengalir aja. Mengalir aja sih. Iya. Awalnya cuman, kalau bilang dari segi modal, awal itu cuma 100.000. Awalnya kita cuma main benang. Kayak pernah dengar Tridatu nggak Kak? Bali? Cuman gelang 3 warna gitu. Tapi handmade-nya kan gitu kan. Kayak di situ kan, kalau di Bali kan sembahyang dulu baru dapat gelang gitu. Awalnya itu kan kayak apa ya? Berawal dari sana sih, main kayak motif di jadi apa gitu ya. Kebetulan Abang juga hobi pakai gelang kan waktu kuliah. Kalau pas kuliah kan sampai segini tuh biasanya. Iya, dan Mungkin karena nggak terlalu gimana ya, kita nggak terlalu ekspektasinya tinggi. Awal-awal cuma fun aja, cuman awal jalanin, terus ternyata banyak yang suka, terus bikin sosial medianya, terus kita punya kenalan kan, lagian teman juga bantu sharing, terus teman awalnya kita ikut bazar ya. Pas di bazar kerasa enaknya sih. Antusias dari teman-teman semuanya. Yang kalau dalam ini kan handmade ya, yang paling terendah tuh sebenarnya untuk konsistensi sih. Masalahnya gini, lagian kalau bikinnya rasa malas sih. Biasa kalau seni itu lebih identik sama arah moody kan. Jadi gimana, biasa kalau pasti lagi pengen banyak bikin tuh sampai bikin itu sampai berapa kan. Tapi kalau yang ini pasti dikit banget. Tapi kalau karena kita udah keluarga, gimana bikin tetap moodnya tuh stabil, enggak turun naik itu sih. Dedikasi sama kayak balik sih. Kalau pas gitu kan kemarin saya pas cinnamon udah mulai naik, kebetulan saya dikasih 2 pilihan sama istri, mau lanjut ngajar atau fokus ke sini. Lagian kalau tour guide kebetulan saya freelance kan, bawa tamu ke gunung atau ke Mentawai, Seberut. Jadi gimana ya, kalau kayak rezekinya nggak jelas gitu. Jadi karena ngelihat prospeknya kayak gini, lagian saya tipikalnya sama istri kita susah diatur sih. Atur dalam artian agak susah sama manajemen waktu yang diapain orang. Satu sisi kayak enaknya kalau kita bikin usaha kan kita yang atur waktu segala macam. Terus project kita ini kita juga menyukai, terus kita bisa nuangin ide semuanya. Iya. Apalagi dengan kita berumah tangga gitu, jadi makin klop gitu. Iya, lagian kita harus sharing komunikasinya harus lancar sih, gimana. Jadi nggak, walaupun ada selek komunikasinya apa kurang enak, mau tak mau harus lanjutkan. Dari 5.000 sampai 2 jutaan sih. Kalau 5.000 sampai yang paling simple kayak cuman gelangnya polos atau apa. Itu juga kayak bilang tadi, segmennya kan sebenarnya dari yang paling semua kalangan. Yang paling kalau sampai 2 jutaan, mulai dari jenis batunya, dari kelangkaan kayak gio atau apa gitu kan. Terus kalau kayak pengolahannya gimana. Kalau sekarang kebetulan kalau kira-kira ini bebatuan ya? Saya lihat gelang bebatuan sih, tipis. Campur semua sih, ada yang udah jadi, kita juga kerjasama sama pengrajin yang lain, ada juga kita yang ngolah sendiri, sampai pengolahannya yang manual, ada yang dari yang cuttingnya mesin. Offset ya. Offset sih. Ya. Kalau kita sebenarnya udah nabung ya kalau buat bikin toko dari kemarin. Dan yang paling mendorong itu dari customer sendiri gitu, karena kadang kita kalau hujan itu kan susah nanya gitu ya. Gitu. Lagian kayak kalau kita buka di jalan kayak di gor itu ada beberapa aturan yang susah buat berdiri buka stand sih. Mungkin itu enaknya sosial media ya.
kita bisa, kalau sekarang kita cuma pakai WhatsApp sama Instagram sih. Kita belum masuk kayak Shopee, Tokped. Mungkin karena pengrajinnya terbatas, masih kita aja. Dan yang penting kita mau ngapain kualitas gitu. Nah, kualitas. Lagian gimana kita sama konsumennya, kita lebih kayak, lagian kalau mereka udah datang kayak sini, mereka udah kelihatan langsung gimana kayak kualitas, bentuk sama apanya sekali. Ya karena handmade kan beda sama barang pabrikan gitu. Nah, konsep marketing ya, kita lebih kayak pendekatan sama persuasif gitu sih, sama kayak contohnya kakak datang ke sini, kita jelasin jenis benangnya apa, jenis sepatunya apa gitu. Sampai kalau kebanyakan kalau sekarang di Instagram banyak pakai selebgram endorsement ya. Sejauh ini dari awal sampai sekarang kita nggak pakai endorsement sih. Mungkin ada sih beberapa selebgram yang udah make, tapi kita nggak bayar. Itu karena mereka pengen review aja sih. Iya, karena ada teman juga yang kebetulan ada berbaik hati gitu. Dan yang paling penting itu kita sama customer itu kayak teman gitu. Jadi lebih dekat. Ya gitu. kepuasan atas sih. Iya. Salah satu alasan kita nggak pakai endorsement mungkin gini ya, karena pengen lebih dekat sama konsumen tadi ya. Lagian kita pengen kayak progres kita lebih kerasa ya. Iya. Saya pengen follower kita di Instagram atau dimanapun kita nggak real follower gitu. Nggak pengen banyak gitu, tapi nggak. Biasa kalau terlalu gimana ya, terlalu cepat naik biasa cepat turun sih gitu. Kita pengen yang stabil sih gitu ya. Stabil gitu. Yang follow nggak apa-apa sedikit aja, tapi mereka suka dengan karya kita. Kalau dicerita satu-satu mungkin banyak ya. Kalau saya sendiri sih mungkin saya dulu ya. Ada sih dari awal konsumen sampai sekarang mereka masih pelanggan setia, mereka sampai tahu awal kayak kita cuma main benang doang gitu. Sampai ngikutin sampai sekarang udah kayak gimana. Ya kalau saya sih senangnya gini, pas lagi di jalan atau gimana gitu, lihat orang pakai gelang yang kita bikin. Bukan kita tahu dong itu yang bikin. Ya, kita yang bikin. Jadi ciri khas sendiri kan. Gitu. Kalau gimana ya, mungkin karena kita suami istri ya bang gitu, ada suka ada duka gitu. Contoh ada masalah gitu, untuk seperti kita cerita tadi ya bang, mau nggak mau kita harus tetap jalani project kita berdua gitu. Lagian kalau sekedar nambahin, kayaknya kalau masalah bisnis, mungkin tiap bisnis tuh beda-beda kayak caranya mungkin. Kalau kayak dalam bidang handmade atau seni, kayak sama kopi atau jualan baju pasti beda konsep. Kalau dari segi kita sendiri handmade sih, yang paling susah tuh menurut kami sendiri sih konsistensi, kayak bilang dari awal tadi. Konsistensi, terus gimana kayak sehari itu bisa bikin berapa gitu. Terus nggak terlalu moody yang tadi, harus stabil. Terus kayak konsepnya harus dimatangin dulu. Kalau bisa kita punya ciri khas sendiri, nggak cuma ikut-ikutan doang. Orang bikin handmade, kita bikin handmade. Paling tahannya cuma berapa, ada yang malah seminggu, 2 minggu, ada yang 3 bulan gitu. Terus ujung-ujungnya cuma ngabisin duit, terus ujungnya cuma jatuh di lubang yang sama berkali-kali kan. Kalau saya konsepnya udah matang sih. Kalau saya sendiri sih, mungkin sebagian orang bilangnya dan kayak aneh atau gimana ya. Saya lebih sendiri, saya nggak suka kalau saya tipikal saya bikin dari lukisan atau apa, saya nggak mau sama orang lain. Jadi saya pengen konsep kayak gini kan, karena nggak ada yang bikin handmade di Kota Padang, saya pengen yang sendiri. Pasti contoh pun mulai dari gelang gimana, ada yang sih bikin gelang sama, itu terserah mereka sih. Malah pengen beda dari yang lain sih. Kalau cuman bilang apa, yang paling banyak tuh emang alam sih. Contohnya kalau kita udah kayak kita mulai camping keluarga, pas kemarin anak kita umur 6 bulan ya, kita camping di Merapi, terus itu malah kayak bikin nambah inspirasinya lebih banyak ya. Terus entah kenapa saya sama suami saya merasa yakin kalau project ini memang belum ada kayaknya dari Padang. Mungkin di Padang banyak orang jual gelang-gelang, tapi entah kenapa Cinnamon Handmade itu beda dan berbeda gitu sama yang lain gitu. Kalau harapan sih kak, kalau gini dia harapan sama ekspektasi mungkin agak beda ya. Tapi kalau seandainya kita ekspektasinya terlalu tinggi, apalagi masa pandemi sekarang gimana ya, kita cuman ya ikutin flow-nya aja sih, nggak terlalu gimana. Yang penting kita usahanya maksimal dulu. Jadi kalau hal yang kayak gini ya bilang sama sih, kalau bilang konsep, biasa kalau bisnismen pasti mereka mikir udah jangka panjang segala macam. Kalau itu kan kayak toko kopi ada cabang 1, 2, 3. Kalau yang kayak gini malah kalau kita bikinnya yang nggak limited segala macam pasti udah kayak terlalu mainstream ya jadinya. Kita pengen bikin semakin eksklusif aja sih, semakin limited juga. Cari jati diri aja dulu penting. Konsepnya dipastiin dulu, kalau bisa jangan sekedar ikutan. Dan yakin gitu kalau ada merasa yakin dan percaya diri gitu. Ya, dan kalau dibaratin dia kayak segitiga, ada 3 sisi ya. Kalau bisa jangan sampai timpang.
kayak yang pertama konsistensi ilmunya, terus segi finansial juga, terus semuanya sih kalau bisa saling mendukung semua sih. Ya apapun itu kita harus suka dulu gitu. Jangan Kalau udah ada passion sih ya insya Allah semuanya kan harus ikut aja.